Jadi yang ketiga di sini adalah tenaga honorer yang gagal dalam tes P. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya teman-teman, pada hari ini kita akan update kembali informasi terkait dengan P3K ya teman-teman ya, dimana ribuan tenaga honorer kini berpeluang besar untuk mendapatkan status kerja yang lebih pasti dan stabil melalui pengangkatan sebagai P3K. Namun tahukah Anda siapa saja yang berhak diangkat dan bagaimana skema gajinya? Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K, kategori proses dan skema gaji ya teman-teman ya. Rencana pemerintahan untuk mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K baik secara penuh waktu maupun paruh waktu saat ini sedang berproses. Skema ini akan memberikan sebuah peluang bagi tenaga honorer untuk memperoleh status yang lebih jelas dan stabil dalam pekerjaan mereka. Proses seleksi P3K untuk tenaga honorer, di mana kita ketahui tenaga honorer diwajibkan untuk mengikuti proses seleksi P3K yang akan menentukan apabila mereka diterima sebagai P3K penuh waktu dan paruh waktu. Penentuan ini berdasarkan peringkat hasil seleksi Bapak Ibu. Tenaga honorer yang meraih peringkat tertinggi akan diberikan status sebagai P3K penuh waktu. Bagi mereka yang belum mencapai peringkat tertinggi, status sebagai P3K paruh waktu akan diberikan. Meskipun tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu masih memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu apabila memenuhi syarat yang ditetapkan dalam regulasi P3K Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengetahui bahwa tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu masih memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, apabila kita mengetahui bahwa penentuan status yang didasarkan peringkat hasil seleksi Bapak Ibu ya. Jadi tenaga honorer yang meraih peringkat yang lebih tertinggi itu diberikan status P3K penuh waktu ya. Jadi yang tidak meraih peringkat yang lebih tinggi Bapak Ibu ya. Jadi yang tidak meraih peringkat yang lebih tinggi itu masuk di dalam kategori status sebagai P3K paruh waktu. Oke, ya berikutnya di sini ada kategori tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Selain tenaga honorer yang belum mencapai peringkat tertinggi dalam seleksi, ada 3 kategori tenaga honorer lain yang akan diprioritaskan untuk diangkat sebagai P3K paruh waktu. Yang pertama di sini ada tenaga honorer di daerah dengan anggaran cukup. Jadi maksudnya tenaga honorer yang berada di daerah yang memiliki anggaran mencukupi akan berpeluang diangkat menjadi P3K paruh waktu sesuai dengan alokasi anggaran masing-masing di tiap-tiap daerah Bapak Ibu ya. Jadi itu yang pertama. Jadi yang kedua, tenaga honorer yang tidak memenuhi lowongan formasi. Nah, jadi kita ketahui bahwa tenaga honorer yang tidak sesuai dengan formasi yang tersedia juga dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Pertujuannya untuk memberikan kesempatan kepada tenaga honorer untuk tetap memperoleh status pekerjaan yang lebih stabil meskipun tidak sesuai dengan formasi. Nah, jadi di sini yang poin yang kedua adalah tenaga honorer yang tidak memenuhi lowongan formasi Bapak Ibu ya. Di mana kita ketahui bahwa tenaga honorer yang tidak sesuai dengan formasi yang tersedia juga dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi kita masuk di dalam paruh waktu teman-teman ya, bukan di penuh waktu. Nah, jadi yang ketiga di sini adalah tenaga honorer yang gagal dalam tes P3K. Bagi Bapak Ibu atau tenaga honorer yang tidak berhasil dalam tes seleksi P3K, pemerintah juga berupaya untuk memberikan status sebagai P3K paruh waktu. Jadi hal ini memungkinkan agar Bapak Ibu atau mereka yang tidak mendapatkan manfaat dari P3K meski belum berhasil lolos seleksi. Jadi itu ada 3 poin yang perlu kita ketahui, di mana
Yang pertama, ada tenaga honorer di daerah yang anggarannya cukup. Terus yang kedua, ada tenaga honorer yang tidak memenuhi lowongan formasi. Dan yang ketiga, ada tenaga honorer yang gagal dalam tes P3K. Oke, yang berikutnya ada skema gaji P3K per waktu. Pengaturan gaji untuk P3K baik paruh waktu maupun penuh waktu telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 83 tahun 2022, di mana Peraturan Menteri Keuangan yang merincikan standar gaji tunjangan serta honorium untuk tenaga honorer yang diangkat sebagai P3K. Dan untuk itu juga tenaga honorer yang menjadi P3K di instansi pemerintah, gaji yang akan diterima berkisar antara 2 juta hingga 5.610.000. Itu per bulan Bapak Ibu ya. Namun nominal gaji ini akan disesuaikan dengan anggaran-anggaran yang dimiliki oleh masing-masing tiap-tiap daerah. Jadi besaran gaji yang diterima oleh tenaga honorer diangkat menjadi P3K akan tergantung pada kemampuan keuangan atau finansial daerahnya masing-masing Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu sekilas informasi terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K kategori proses dan skema gaji. Terus yang kedua ada skema gaji P3K per waktu. Nah, di mana kita bisa mengetahui bahwa proses pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K diharapkan untuk memberikan sebuah kepastian karir bagi tenaga honorer yang dibagi di berbagai daerah. Dengan demikian, adanya kategori khusus untuk P3K per waktu diharapkan semakin banyak tenaga honorer yang dapat menikmati status dan hak yang lebih baik dalam pekerjaan mereka. Nah, jadi dengan skema baru ini bahwa pemerintah berharap agar tenaga honorer di seluruh Indonesia memiliki masa depan karir yang lebih cerah ya Bapak Ibu ya, dan terjamin. Jadi semoga langkah-langkah ini menjadi titik awal perubahan yang memberikan sebuah manfaat bagi tenaga honorer di masyarakat yang luas. Oke, baik Bapak Ibu ya, mungkin sampai sini video terkait dengan informasi P3K. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Singkat kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.